Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Azahra. Kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi dompet digital ataupun e-money yang sudah sangat populer di Indonesia, yaitu Dana. Nah, buat teman-teman yang sering bertransaksi online, pastinya udah gak asing kan dengan aplikasi ini. Nah, sebelum kita review aplikasinya, kita pengenalan dulu gak sih aplikasi Dana itu apa sih? Dana merupakan aplikasi dompet digital atau e-money buatan Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2018. Nah, aplikasi ini berfungsi sebagai alat pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan teman-teman, mulai dari transfer uang, bayar tagihan, top up saldo, hingga transaksi di merchant offline maupun online. Nah, yang menarik dari Dana itu sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar, mulai dari marketplace, aplikasi, transportasi, hingga platform hiburan. Jadi dengan teman-teman cukup download aplikasi ini, hampir semua kebutuhan transaksi sehari-hari kita ini bisa dilakukan tanpa kita harus repot keluar rumah, ataupun kita repot tarik tunai di bank ataupun bawa uang cash dari rumah. Kalian gak perlu teman-teman, jadi kalian bisa download aplikasi Dana ini aja, semua masalah kalian kelar. Selain itu, ada juga kelebihan dari aplikasi Dana. Yang pertama adalah user friendly. Jadi Dana ini punya tampilan yang sederhana sehingga mudah digunakan bahkan oleh pengguna baru. Lalu Dana ini punya banyak promo dan juga cashback. Jadi Dana ini sering ada voucher potongan harga, gratis ongkir, dan juga cashback yang bikin kita tertarik untuk menggunakan aplikasinya. Lalu adanya gratis transfer. Ini merupakan salah satu favoritnya banyak orang karena kita bisa kirim uang ke bank lain tanpa biaya admin, sekitar 10 kali gratis admin. Nah, lalu Dana ini terintegrasi dengan banyak layanan sehingga bisa dipakai di marketplace, transportasi online, bahkan restoran. Lalu Dana ini keamanannya sudah terjamin karena sudah dilengkapi dengan PIN, OTP, dan juga fingerprint ataupun face recognition. Oke. Kita langsung saja masuk karena saya sudah punya akunnya dan sudah daftar. Nah, Dana ini ada dua jenis akun, yaitu akun biasa atau belum verifikasi dan juga akun premium atau terverifikasi. Nah, akun premium ini punya batas saldo yang lebih besar dan juga akses ke fitur tambahan. Nah, di sini terdapat banyak banget ya layanan yang ada di aplikasi Dana ini. Nah, yang pertama ada transfer. Nah, fitur ini itu memungkinkan pengguna untuk mengirim dan juga menerima dengan berbagai cara. Yang pertama adalah kode tunai. Nah, kode tunai ini seperti yang tertera di layar. Kalian bisa transfer ke siapapun yang belum punya Dana. Terus transfer jadi lebih praktis karena kalian tinggal pakai link ataupun scan kode QR-nya. Dan uang bisa langsung diterima ke Dana ataupun ke rekening bank. Nah, selanjutnya ada Dana kaget. Nah, fitur ini tuh populer untuk bagi-bagi uang secara random. Jadi kita bisa tentukan nih total saldo dan juga jumlah penerimanya, lalu linknya dibagikan ke teman. Jadi sistemnya ini siapa cepat dia dapat. Lalu ada fitur bayar patungan. Nah, ini itu untuk membagi tagihan secara otomatis.
Misalnya nih, kita habis makan bareng dan tagihannya 200.000, jadi bisa langsung dibagi sesuai jumlah orangnya. Lalu ada fitur kirim ke chat dan juga kirim ke grup. Nah, fitur ini cocok untuk bagi-bagi uang dalam obrolan ataupun grup ya. Misalnya saat mau ngasih THR ke teman satu kelompok, jadi tinggal sekali klik semuanya bisa dapat. Lalu fitur kirim ke bank yang memungkinkan transfer ke rekening bank. Nah, Dana biasanya memberi kuota gratis transfer setiap bulan itu sebanyak 10 kali dan setelah itu baru dikenakan biaya. Transfer ini bisa ke berbagai bank ya, misalnya ke BCA, Mandiri, Cbank, Line Bank, dan lain-lain. Selain itu, Dana juga bisa dikirim saldonya ke sesama Dana lagi. Jadi, dengan kalian cukup masukin nomor HP kalian, uang itu langsung terkirim tanpa biaya tambahan. Nah, selanjutnya ada tarik tunai. Nah, tarik tunai ini memungkinkan kita untuk mencairkan saldo Dana, jadi uang cash tanpa kartu ATM. Misalnya kita mau tarik tunai nih di Alfamart atau Indomaret, kita cukup tunjukin kode yang digenerate di aplikasinya. Lalu ada fitur top up dan layanan digital. Yang pertama ada pulsa dan data. Nah, ini kita bisa isi pulsa ke semua operator dan juga beli kuota. Misal kita mau beli kuota kayak Telkomsel, Indosat, XL, Axis, dan lain-lain. Lalu ada uang elektronik. Nah, uang elektronik ini bisa kita pakai kalau kita mau isi saldo uang elektronik kita seperti e-money, flash, breezy, dan lain-lain. Lalu kirim ke e-wallet. Nah, kita bisa mengirim saldo Dana kita ke e-wallet lain seperti GoPay, ShopeePay, OVO, langsung dari aplikasi Dana ini. Lalu kita juga bisa melakukan pembelian paket kuota khusus kartu eSIM seperti eSIM Smartfren, IM3, Axis, dan juga XL. Lalu fitur Google One ini bisa kita pakai untuk membeli storage Google dengan saldo Dana yang jadi praktis gitu tanpa kartu kredit. Lalu fitur video ini bisa kita pakai jika kita mau berlangganan platform streaming video langsung dari aplikasi. Lalu ada juga fitur tipu online dan juga waspada online yang berisi edukasi supaya pengguna ini tidak mudah tertipu dalam transaksi online. Nah, selanjutnya adalah tagihan. Bagian ini tuh membantu kita untuk membayar kebutuhan rutin bulanan kita. Misal di sini ada listrik PLN nih, kita bisa beli token prabayar atau bayar listrik pasca bayar. Lalu ada fitur air, kita bisa membayar tagihan air daerah kita. Air ini PDAM ya. Lalu Telkom, kita bisa bayar tagihan telepon rumah atau IndiHome.
Lalu internet dan TV kabel, misalnya First Media, Bisnet, dan juga My Republic. Lalu ada juga fitur BPJS Kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Jadi kita bisa bayar iuran BPJS kita langsung di sini, di aplikasi ini tanpa antri-antri. Lalu ada gas PGN. Ini bisa kita pakai untuk kalau kita berlangganan di perusahaan gas negara ini. Lalu ada pasca bayar nih. Pasca bayar ini bisa kita pakai untuk bayar tagihan operator pasca bayar. Nah, bahkan ada fitur My Bills, di mana semua tagihan rutin ini bisa dikumpulkan biar kita itu nggak lupa bayar. Lalu di bagian pembayaran, ada berbagai opsi lain, misalnya e-commerce. Nah, e-commerce ini bisa kita gunakan untuk pembayaran pesanan di marketplace, seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Lalu ada kartu kredit dan cicilan nih. Kita bisa bayar tagihan bulanan kartu kredit ataupun cicilan pinjaman kita. Lalu fitur pendidikan ini beberapa sekolah atau universitas ini sudah terintegrasi untuk pembayaran via Dana. Lalu parkir nih, kita bisa bayar parkir digital lewat QR yang ada di aplikasi Dana ini. Lalu ada fitur QRIS ya, jadi kita bisa bayar ke ribuan merchant offline hanya dengan scan kode QR ataupun di tap ya QRIS-nya lewat fitur QRIS Tap. Nah, lalu ini salah satu fitur yang bikin Dana itu lebih dari sekedar e-wallet, yaitu keuangan. Yang pertama ada fitur emas ya. Jadi kita bisa beli emas digital mulai dari nominal kecil dan kita ini bisa jual emas digitalnya kapan saja. Lalu ada Dana bisnis. Fitur ini tuh apa ya? Kayak akun khusus untuk merchant UMKM agar bisa menerima pembayaran secara digital. Lalu ada Dana cicil nih, yaitu layanan kredit untuk belanja dengan pembayaran bertahap. Lalu ada Dana Goals. Dana Goals ini merupakan fitur menabung dengan target. Misalnya kita mau beli HP baru nih, kita bisa nabung lewat lewat fitur ini biar uang tabungan kita tuh terpisah. Kalau kalian nggak mau nabung pakai uang real atau cash, kalian bisa nabung di aplikasi ini lewat fitur Dana Goals. Lalu ada fitur family akun, jadi satu akun ini bisa digunakan untuk mengatur keuangan keluarga. Lalu ada reksadana, ini bisa jadi pilihan investasi pasar modal untuk pemula. Lalu dana siaga, yaitu dana darurat yang berbentuk pinjaman cepat. Lalu ada juga ISBN dan juga aplikasi yang merupakan investasi aman dengan beli surat berharga negara langsung dari aplikasi ini. Nah, untuk hiburan, Dana ini menyediakan kategori voucher games. Jadi kita bisa top up game populer seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Roblox, Valorant,
Bahkan kita bisa juga beli voucher Google Play dan juga PlayStation gift card. Ada juga Steam Wallet kode buat gamer PC. Nah, selain itu, ada juga menu mini games di dalam aplikasi, seperti Lucky Jam, Nobody's Adventure, dan lainnya. Nah, biasanya game ini tuh memberikan reward berupa voucher atau poin. Lalu ada kategori gaya hidup dan deals. Yang pertama adalah belanja harian. Nah, jadi kita bisa membeli kebutuhan sehari-hari kita langsung dari aplikasi Dana. Lalu ada fitur nearby nih kalau kita mau cari promo merchant di sekitar kita. Lalu ada tiket wisata yang mungkin kita untuk bisa beli tiket wisata ya. Jadi kita bisa akses masuk ke tempat wisata tersebut lewat aplikasi ini. Lalu ada juga fitur Tix ID, kita bisa beli tiket bioskop kita lewat yang pembayarannya tersambung ke aplikasi Dana. Lalu terdapat fitur Halodoc juga nih yang merupakan layanan kesehatan online. Lalu Max Novel dan Dreamy Short yaitu baca novel digital. Lalu ada juga berbagai promo nih di Dana Deals seperti A+ Rewards dan juga Dana Points di mana pengguna bisa dapat diskon, cashback, atau tukar poin jadi voucher. Nah, selanjutnya Dana juga punya layanan donasi. Jadi kita bisa berdonasi ke lembaga resmi seperti Dompet Duafa. Lalu ada juga pilihan donasi lingkungan seperti lindungi hutan atau donasi untuk bumi. Nah, bahkan tersedia persembahan gereja untuk umat agama Kristen. Jadi lewat aplikasi ini kita bisa berbagi kebaikan dengan lebih mudah dan juga transparan. Lalu yang terakhir terdapat layanan pemerintah seperti ini e-Samsat ya. Jadi kita bisa bayar pajak kendaraan bermotor tanpa perlu ke kantor Samsat. Lalu ada PBB dan juga pajak daerah nih. Kita bisa bayar pajak bumi bangunan dan juga pajak lokal seperti pajak motor dan lain-lain dari aplikasi Dana ini. Lalu ada fitur retribusi juga nih yang merupakan pembayaran retribusi resmi dari pemerintah daerah. Lalu fitur penerimaan negara ini merupakan pembayaran setoran pajak, PNBP, dan sebagainya. Lalu fitur SIM ini bisa kita gunakan untuk kalau kita memperpanjang SIM, kita bisa bayar lewat Dana. Lalu ada fitur pasport yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembayaran biaya paspor langsung dari aplikasi Dana. Nah, bahkan kalau kalian misalnya kena tilang, kalian bisa bayar langsung lewat menu e-tilang dendanya. Nah, dengan integrasi ini, proses administrasi jadi lebih cepat dan juga efisien. Jadi, kita ini nggak perlu repot antri panjang di kantor pemerintah, cukup bayar lewat ponsel. Lalu di sini juga terdapat aktivitas ya, jadi kita bisa mengontrol aktivitas yang keluar ataupun masuk dari aplikasi Dana ini.
Lalu terdapat juga fitur dompet. Dompet ini kita bisa menyimpan kartu bank kita sebagai metode pembayaran di Dana. Lalu ada investasi dan juga voucher dan tiket. Nah, jadi setelah kita bahas nih satu persatu, bisa disimpulkan bahwa Dana adalah aplikasi yang sangat lengkap, mulai dari transfer, top up, bayar tagihan, donasi, layanan pemerintah, hingga investasi, hiburan, dan juga lifestyle. Semuanya ini ada dalam satu aplikasi. Nah, buat saya pribadi, Dana ini sangat membantu untuk mengatur keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada kelebihan seperti user interface yang mudah, lalu promo menarik, hingga integrasinya yang luas. Meski ada beberapa kekurangan seperti keterbatasan gratis transfer atau ketergantungan terhadap internet, tapi secara keseluruhan, aplikasi ini layak jadi pilihan utama untuk dompet digital di Indonesia. Jadi kalau ditanya apakah saya merekomendasikan Dana, jawabannya ya, saya merekomendasikannya. Kira-kira seperti itu review dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.